warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sumra sebagai moderator, dan di depan saya ada Salwa Anjeli yang akan mempresentasikan hasil makalahnya yang berjudul Etika Birokrasi dan Kepemimpinan. Kepada Salwa dipersilakan. Baik, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Etika Birokrasi dan Kepemimpinan. Yang pertama, konsep etika dalam pelayanan publik. Dalam memberikan suatu pelayanan kepada publik, sudah barang tentu norma seperti halnya menjadi pedoman penyelenggaraan pelayanan publik. Namun demikian, aspek etika maupun moral juga tidak serta-merta diabaikan hanya karena sudah adanya aspek prosedural formal. Dalam dunia pelayanan publik atau administrasi publik, etika diartikan sebagai filsafat moral atau nilai. Artinya, penyelenggara pelayanan selain melayani masyarakat dengan berperilaku yang baik, ramah, juga harus mematuhi standar atau kode etik yang telah diterapkan di setiap institusi-institusi. Terkait dengan beberapa definisi, Barthes sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir memberikan 3 pengertian tentang etika, yaitu yang pertama, etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau satu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua, etika dipakai dalam arti kumpulan azas dan nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik. Yang ketiga, etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Yang kedua, paradigma etika dalam pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Permasalahan pelayanan publik cukup kompleks, variabelnya sangat luas. Upaya memperbaiki birokrasi sebagai pelayanan publik, termasuk di dalamnya upaya menanamkan etika sebagai nilai utama dalam pelayanan publik, memerlukan waktu yang panjang dan diikuti dengan kemauan aparat untuk merubah sikap dan orientasi ke arah yang lebih mementingkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, etika birokrasi dalam pelayanan publik. Alasan mendasar mengapa pelayanan publik harus diberikan adalah adanya public interest atau kepentingan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab atau responsibility dalam memberikan pelayanan kepada publik ini. Pemerintah diharapkan dapat melaksanakannya secara profesional dan menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Menurut Widodo, maladministrasi merupakan suatu praktek yang menyimpang dari etika dan moral administrasi yang menjauhkannya dari pencapaian tujuan administrasi. Baik, kesimpulan dari makalah saya tersebut adalah instansi pemerintah dalam hal ini menyelenggarakan pelayanan publik tidak mungkin terlepas dari persoalan nilai, etika, norma, atau moral, karena berkaitan dengan persoalan kebaikan dan keburukan. Tugas pelayanan publik tidak terlepas dari hal-hal yang baik dan buruk. Dalam praktik pelayanan publik di Indonesia saat ini, kita menginginkan birokrasi publik yang berdiri dari atau terdiri atas manusia yang berkarakter, dilandasi sifat kebaikan yang akan menghasilkan kebaikan untuk kepentingan masyarakat. Baik, sekian dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai di situlah presentasi makalah dari Salwa Anjeli. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, kepada Saudari Fani, dipersilahkan. Baiklah, saya ingin bertanya tentang, menurut Martins ada 4 hal yang harus dijadikan pedoman dalam mementingkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Coba jelaskan 4 hal tersebut. Baik, sekian dari saya. Kepada Saudari Niri, dipersilahkan. Baiklah, saya ingin bertanya kepada si Salwa,
Coba jelaskan 3 pengertian etika menurut Barthes. Baik, kepada Salwa dipersilakan menjawab pertanyaan yang telah diberikan teman-teman tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fanny. Yang pertama yaitu equality, perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Yang kedua, equity, perlakuan yang adil. Yang ketiga, loyalty, kesetiaan yang diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan, dan rekan kerja. Yang keempat, responsibility, setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab dengan tugas yang diberikan dan hasil yang dicapai. Bagaimana, Fanny? Cukup. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Didi, yaitu yang pertama adalah etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua, etika dipakai dalam arti kumpulan azas dan nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik. Yang ketiga, etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Makna ini berkenan dengan filsafat moral. Bagaimana, Didi? Baik, sudah cukup jawabannya. Setelah sampai di sini presentasi dari Salwa, saya selaku moderator jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.